Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi yang memperlihatkan adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk melakukan suatu usaha memperoleh ilmu atau kepandaian. Sedangkan menurut Dulyono, kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya dikarenakan adanya faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu faktor intern siswa. Menurut Dulyono, faktor intern siswa itu adalah hal-hal atau keadaan yang muncul dari dalam siswa itu sendiri. Yang pertama meliputi minat. Tidak adanya minat seorang anak akan menimbulkan kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak akan sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kecakapan, karena itu pelajarannya pun tidak pernah terjadi proses dalam otak. Akibatnya timbul kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian faktor yang kedua adalah motivasi. Menurut Dulyono, seorang anak yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya, yang mempunyai motivasi rendah tanpa acuh tak acuh akan belajar. Perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran sehingga banyak mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga adalah bakat. Bakat adalah potensi kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, seorang akan mudah mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya. Kemudian adalah inteligensi. Anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, dan anak yang mempunyai IQ kurang yang banyak mengalami kesulitan belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor ekstern siswa. Yang pertama, faktor keluarga. Contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga, seperti kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua, dan tidak adanya tempat belajar yang baik akan menghambat kemajuan belajar anak. Yang kedua ada faktor sekolah. Faktor sekolah itu terdiri dari yang pertama guru. Guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar apabila contohnya seperti yang pertama guru tidak berkualitas baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya. Yang kedua, hubungan guru dengan murid kurang baik karena adanya sikap guru yang tidak disenangi oleh muridnya. Yang ketiga, guru-guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. Yang keempat, guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan belajar siswa, misalnya bakat, minat, sifat, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. Dan contoh yang terakhir, metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar. Selanjutnya, yang kedua, faktor alat pengajaran. Yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran yang tidak baik. Tidak adanya alat-alat membuat guru cenderung menggunakan metode ceramah yang menimbulkan kepasifan bagi anak, sehingga tidak mustahil timbul kesulitan belajar. Yang ketiga, kondisi gedung. Ruang tempat belajar anak harus memenuhi syarat kesehatan. Contohnya seperti ruangan harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar dapat masuk ruangan, sinar matahari dapat menyinari ruangan, dinding harus lebih bersih dan tidak kotor, lantai tidak becek, licin atau kotor. Keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian sehingga anak muda konsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, selain faktor-faktor yang bersifat umum, ada pula faktor yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antara faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom atau sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keharmonisan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar itu. Seperti yang pertama disleksia, yaitu ketidakmampuan membaca. Yang kedua disgrafia, yaitu ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga diskalkulia, yaitu ketidakmampuan belajar matematika. Yang ketiga, usaha mengatasi kesulitan belajar. Beberapa usaha untuk mengatasi kesulitan belajar itu yang pertama melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran.
Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik di bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang kelima, memberikan tes kemampuan inteligensi khususnya kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang keempat, ada pendekatan dan metode dalam pengajaran remedial. Remedial teaching merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar yang bertujuan agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Proses remedial teaching ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan, serta didasari oleh beberapa pendekatan-pendekatan. Dalam remedial teaching harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatan yang bersifat kuratif. Pendekatan ini diadakan karena mengingat adanya kenyataan bahwa ada seseorang atau sejumlah siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok belajar tidak mampu menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Program dalam proses itu dapat diartikan untuk setiap pertemuannya, unit pelajaran, atau satuan waktu tertentu. Pendekatan yang bersifat preventif. Pendekatan ini akan ditunjukkan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data atau informasi diprediksikan atau patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu program studi yang akan ditempuhnya. Prediksi tersebut dikategorikan menjadi 3, yaitu A. Bagi yang termasuk kategori normal mampu menyelesaikan program belajar mengajar biasa sesuai dengan waktu yang disediakan. B. Mereka yang diperkirakan akan sanggup menyelesaikan program lebih cepat dari waktu yang ditentukan. C. Bagi mereka yang diperkirakan terlambat atau tidak menyelesaikan program dengan batas waktu yang ditetapkan. Pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar berlangsung atau daring teaching diagnostic. Sasaran pokok dalam pendekatan ini ialah agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan yang mungkin dialami selama belajar mengajar berlangsung. Karena itu diperlukan peranan, bimbingan, dan penyuluhan agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan berhasil. Metode dalam pengajaran remedial. Metode ini digunakan dalam pengajaran perbaikan, yaitu metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan kegiatan bimbingan belajar, mulai dari tingkat identifikasi kasus sampai dengan tindak lanjut. Berikut metode dalam pengajaran remedial ialah 1. Tanya jawab, 2. Diskusi, 3. Metode tugas, 4. Kerja kelompok, 5. Metode tutor, dan 6. Pengajaran individual.